Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai perkembangan inflasi di Indonesia untuk update terakhir, yaitu kondisi bulan Juli 2026, di mana inflasi bulan ke bulan di Indonesia yaitu Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026 mengalami penurunan ya sebesar minus 0,14%, atau pada bulan Juli 2026 Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14%. Ini merupakan gabungan dari inflasi dan deflasi di 150 kabupaten kota di Indonesia yang menyebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, maka inflasi tahun kalender, yaitu inflasi dari Januari 2026 sampai Juli 2026 selama 7 bulan itu sebesar 1,65%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu inflasi selama 12 bulan ke belakang, itu sebesar 2,88%. Kemudian apabila kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka dari 11 kelompok pengeluaran, 2 kelompok pengeluaran itu mengalami penurunan pada bulan Juli 2026 dibandingkan Juni 2026, sedangkan 9 kelompok pengeluarannya mengalami kenaikan. Di mana kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami penurunan sebesar 0,89% pada Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026 dan memberikan andil deflasi minus 0,26% terhadap inflasi umumnya. Kemudian kelompok pengeluaran yang juga mengalami penurunan yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana pada bulan Juli 2026 mengalami penurunan sebesar 0,89% dibandingkan Juni 2026 dan memberikan andil deflasi minus 0,06%. Adapun untuk kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan, yang pertama adalah kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami kenaikan sebesar 0,52% pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026 dan memberikan andil inflasi 0,06% terhadap inflasi umumnya. Kemudian juga kelompok pengeluaran pendidikan itu mengalami kenaikan 0,55% pada bulan Juli 2026 dibandingkan Juni 2026 dan memberikan andil inflasi 0,03%. Kemudian apabila kita melihat menurut provinsi, maka dari 38 provinsi di Indonesia, itu 11 provinsi mengalami inflasi, sedangkan 27 provinsinya mengalami deflasi. Mana dari 11 provinsi yang mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,38% pada bulan Juli 2026 dibandingkan bulan Juni 2026. Kemudian diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami inflasi 0,35%. Adapun provinsi yang mengalami inflasi terendah yaitu Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,02%, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0,03%. Kemudian dari 27 provinsi yang mengalami deflasi, maka deflasi yang tertinggi atau terdalam itu terjadi di Provinsi Papua Pegunungan yang mengalami deflasi minus 1,37%. Kemudian diikuti oleh Provinsi Papua yang mengalami deflasi minus 1,31%. Sedangkan provinsi yang mengalami deflasi terendah yaitu Provinsi Papua Selatan ya mengalami deflasi minus 0,03%, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat
yang mengalami deflasi minus 0,05%. Kemudian apabila kita melihat menurut wilayah, maka untuk wilayah Sumatera itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,35%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Lampung minus 0,49%. Adapun untuk wilayah Jawa, deflasi terendah itu terjadi di Provinsi Jawa Barat minus 0,05%, sedangkan deflasi terdalam itu terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu minus 0,31% ya. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat 0,38%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Kalimantan Utara minus 0,68%. Kemudian untuk wilayah Bali Nusa, untuk deflasi terendah itu terjadi di Nusa Tenggara Timur minus 0,14%, sedangkan deflasi terdalamnya terjadi di Provinsi Bali minus 0,51%. Kemudian untuk wilayah Sulawesi, itu inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,23%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar minus 1,05%. Adapun untuk baik wilayah Maluku Papua ya, untuk wilayah Maluku Papua deflasi terendah terjadi di Provinsi Papua Selatan minus 0,03%, sedangkan deflasi terdalamnya terjadi di Provinsi Papua Pegunungannya minus 1,37%. Lalu apabila kita melihat menurut komoditas ya, maka 5 komoditas penyumbang utama andil deflasi bulan ke bulan ya, artinya bulan Juli 2026 dibandingkan dengan Juni 2026, maka 5 komoditas tersebut yang pertama adalah penurunan harga bawang merah ya, yang memberikan andil deflasi sebesar minus 0,11% ya terhadap inflasi umumnya. Kemudian penurunan harga emas perhiasan memberikan andil deflasi minus 0,08%. Lalu penurunan harga cabai merah memberikan andil deflasi minus 0,06%. Lalu penurunan harga cabai rawit ya memberikan andil deflasi minus 0,06%. Juga penurunan harga telur ayam ras yang memberikan andil deflasi minus 0,03% terhadap inflasi umumnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.